Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat dan juga bahagia. Oke, langsung aja ya. Di edisi kali ini gua akan kombinasi antara update seputar timnas dan juga apa yang baru saja terjadi di Eropa, benua Eropa, tepatnya di Pulau Inggris. Ya, jadi gua akan update dulu pekan terakhir dari IPL. Baru nanti kita akan update soal tim nasional Indonesia ya. Jadi yang pertama, selamat buat Manchester City yang menjadi juara IPL untuk 4 kali beruntun dan memasuki klub 10 atau tim yang sudah menyentuh double digit untuk juara kasta tertinggi sepak bola Liga Inggris. Karena kalau dibilang IPL, karena dulu waktu mereka juara sempat di era Liga Inggris lama ya, atau English League. Jadi 10 kali, kemudian juga mereka juga berpeluang untuk mencatatkan back to back double, karena tahun lalu mereka mendapatkan Liga, Piala FA dan juga Liga Champions, dan tahun ini mereka berpeluang untuk mendapatkan lagi satu FA Cup. Jadi kalau itu mereka 2 musim berturut-turut bisa dapat IPL sama FA, walaupun tahun lalu ada Liga Championsnya, ini maka untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan ini pula yang menyita perhatian Guardiola di sela-sela perayaan soal kemungkinan dia yang akan hengkang dari City, karena dia mengatakan sudah hampir semua rekor lah dia ukir, termasuk juga treble buat City, dan kontraknya bertahan nanti sampai akhir musim nanti. Jadi dia masih ada 1 tahun lagi lah kontraknya. Jadi dia bilang nggak tahu gue apakah akan stay atau enggak. Cuman dia bilang susah untuk mencari motivasi lain supaya gue tetap stay di sini. Cuman kalau dia bilang, feeling saya mengatakan sih kayaknya agak stay di sini gitu ya. Mungkin dia mau sekali lagi untuk mendapatkan Liga Champions. Mungkin kita akan tunggu ya. Jadi ini juga mungkin meluruskan berita-berita yang gue baca di berbagai lini media massa mengatakan Guardiola akan hengkang gitu. Jadi kalau gue lihat dari pernyataan dia langsung di di wawancaranya, kelihatannya dia justru akan bertahan. Nah, kalau di City Guardiola bertahan, di Liverpool justru Jurgen Klopp resmi akan cabut dari Anfield. Jadi ini satu cerita yang agak sedikit menyedihkan juga, tapi juga memberikan inspirasi teman-teman. Jadi menarik nih, ketika City juara Liga Inggris ya, bahkan untuk 4 kali berturut-turut, tapi justru yang menyita perhatian malah di Anfield. Dan walaupun gue pendukung Arsenal, tapi Liverpool terlebih-lebih lagi, lebih spesifik kali ini Jurgen Klopp itu adalah sosok yang gue sangat respect, yang sangat kagumi, dan mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua juga ya. Dia di Liverpool itu 9 tahun ya. Iya, 9 tahun ya, sejak 2015. Dan kalau dihitung secara gelar mungkin jauh ya, dari bukan mungkin tapi jauh dibandingkan Guardiola. Dia hanya seingat gue ya, yang paling penting adalah IPL. Setelah 30 tahun Liverpool nggak menang, kemudian Liga Champions itu 2019, kemudian IPL 2020. Nah, mungkin ada 1 kali lagi ya FA atau apa gue lupa, tapi intinya nggak terlalu banyak lah. Tapi menurut gue seperti kata penyair Khairil Anwar, sekali hidup berarti lalu mati. Tapi matinya mungkin diganti lalu pensiun. Ada satu momen yang menurut gue sangat keren ya, yang memang menunjukkan, gue yakin banget ya, gue pengen tahu nanti kalian tinggalkan di kolom komen, ada nggak sih yang benci sama Jurgen Klopp gitu? Gue rasa nggak ada ya. Pendukung MU sekalipun harusnya sih respect sama mereka ya. Apalagi mungkin ini lebih ke pendukung juga sebagian, mudah-mudahan sih banyak ya. Waktu MU ketemu Liverpool masih ada Ronaldo, itu Ronaldo baru kehilangan bayinya, dan kemudian fans itu membentangkan jersey nomor 7. Wah, itu menurut gue sih ya, that's football, that's real football gitu. Bukan lo kalah terus lo menghujat atau melempar telur ke bus pemain, nggak seperti itu gitu. Itu benar-benar jauh lah levelnya. Nah, dan ini juga diamini dengan pernyataannya Jurgen Klopp ketika dia ditanya, kenapa sih Anda walaupun tim ini kalah gitu ya, kadang-kadang Anda tetap senyum, tetap rileks gitu ya.
Memang ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Beda dengan Guardiola yang mencak-mencak atau marah. Kalau dia ya tetap happy. Dia bilang karena it's not about life or death katanya. Jadi ini sepak bola ini bukan soal hidup dan mati. Karena sebagian orang tuh terlalu berlebihan melihat ini sebagai sesuatu yang seperti mempertahankan kedaulatan negara dari penjajah gitu loh. Bukan seperti itu katanya. It's just a game katanya. Ya, meskipun bagi sebagian orang ini seperti identitas yang benar-benar harus dipertahankan sedemikian rupa ya. Tapi ya itu hak kalian. Yang pasti dia mengatakan seperti itu gitu. Jadi selalu lebih penting sisi kemanusiaan dalam sepak bola. Itu mengapa filosofinya dalam pertandingan kalau misalnya tim medis mengatakan pemain ini harus dirawat, harus ditarik keluar, itu wasit utama nggak bisa nolak, harus ngikutin karena keselamatan nomor satu gitu. Nah jadi kemarin dia menyita perhatian. Ya bukan membicarakan. Ya kita semua bisa merasakan ya. Gue juga fans, kalian juga fans. Bagaimana ya City juara? Ya udahlah 4 kali gitu. Apa yang mau dibicarakan? Tapi ada satu momen di Anfield yang keren banget. Ketika perpisahannya apa namanya? Pidato perpisahan dari Jurgen Klopp ya. Dia melantunkan chants. Gue nggak ngerti ya nadanya seperti apa. Dia intinya begini. Onslaught, la 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 gitu gitulah gitu. Terus diikuti satu stadion. Gue cuma mau bilang dia ini paradoks ya. Jadi di satu sisi dia sebenarnya tidak mau mencuri momen itu hanya untuk dirinya, tapi berpikir bagaimana meneruskan legasinya kepada penerusnya, kepada Ancelotti. Ini pelatih Feyenoord yang akan menjadi pelatih Liverpool musim depan. Jadi dia melakukan transisi yang sangat smooth. Ya bukan membiarkan para fans itu terhanyut dalam era lama. Ya seperti pendukung MU ya, selalu pada akhirnya membandingkan dengan Ferguson, selalu melihat ke Ferguson. Wah ini pelatih sekarang parah banget nih dibanding Ferguson. Tapi dia tidak melakukan itu, dia tidak egois. Ini menurut gue sih, he's not just a big guy gitu, tapi he has a big heart ya. Luar biasa menurut gue loh. Dan dia melakukan itu dengan sincere, dengan tulus gitu. Dan itu gue benar-benar wah, nih orang aneh sih kalau ada yang punya musuh atau kesel sama dia. Jadi mungkin ini juga yang bisa kita lihat semacam proyeksi nanti ya, kita nggak tahu Sintayong. Kalau gini kita tarik sedikit ke timnas ya. Sampai kapan Sintayong ada di sini? Sampai dengan detik ini menurut gue dia sudah menorehkan begitu banyak hal-hal yang baik kepada tim nasional kita. Tapi seperti frase klasik ya, setiap masa ada akhirnya, setiap era ada endingnya juga. Dan kalau memang nanti hal-hal bagus ini akan terus berlanjut di tim nasional kita dan mungkin one day memberikan satu tinta emas ya, kita nggak tahu, mudah-mudahan seperti itu. Dan gue membayangkan juga harus dipikirkan bagaimana sukses yang mulus, siapapun nanti penerusnya, apakah Nova Arianto atau mungkin kita nggak tahu siapa, itu benar-benar harus ada smooth transition yang sangat baik ya, sehingga perkembangan sepak bola kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di era yang saat ini sedang kita jalani, tapi juga berlanjut terus sampai ke depannya. Jadi mewariskan suatu legacy yang kokoh gitu. Jadi menurut gue ya, gue tadi mikir mau bikin video ini bagi dua, tapi kayaknya bisa juga sih digabungin ya, karena memang luar biasa sosok Jurgen Klopp ini. Bahkan sedikit gue mau tambahkan ya buat kalian, kenapa gue sangat respect dengan Liverpool secara klub dan juga khususnya Jurgen Klopp. Jadi juga dengan theme songnya You'll Never Walk Alone, dan ini memberikan inspirasi gue ketika saudara-saudara kita di Lombok 2018 ya kalau nggak salah, ketika tertimpa musibah bencana alam dan kita secara kolektif itu mengumpulkan bantuan. Jadi ada selimut, ada pampers untuk orang tua, ada tenda, macam-macam lah ya. Tapi ini bukan gue yang ngumpulin aja, teman-teman ya. Terus kemudian di pool di tempat kita nongkrong, kemudian dengan mobil double cabin, gue dan teman gue membawa bantuan tersebut ke Lombok, dan di belakangnya itu gue bikin spanduk teksnya You'll Never Walk Alone ya. Jadi untuk memberikan semangat buat teman-teman di Lombok saat itu bahwa kalian tidak sendiri. Kita bangsa Indonesia juga mendukung kalian dan akan membantu kalian gitu. Jadi makanya gue akhirnya menemukan ide untuk membuat video ini nyambung juga dengan tim nasional kita gitu ya. Jadi banyak inspirasi yang bisa didapat dari manapun gitu loh. Jadi jangan, nggak usah kita terlalu terkotak-kotak dengan wah fans Liverpool benci MU gitu ya. Walau sekedar bercanda-bercanda mungkin it's okay ya, tapi jangan sampai terlalu serius. Oke, terakhir gue tutup, ini akan info soal tim nasional, info A1. Jadi ada WhatsApp grup ya, beberapa WhatsApp grup yang mengatakan pertandingan non Tanzania ini akan disiarkan secara langsung. Memang udah firm langsung ya. Tapi ada flyer yang mengatakan dia disiarkan di RCTI. Tapi ini adalah konfirmasi dari pihak Indosiar langsung.
mengatakan jadi disiarkan di Indosiar ya, jam hari Minggu jam tanggal 2 Juni, tanggal Minggu 2 Juni jam 16.00 waktu Indonesia Barat gitu ya. Di live di Indosiar atau video.com gitu. Ya, ini akan menjadi partai sparring. Kalau gue bilang sih jangan bilang uji coba ya. Kalau uji coba kesannya kayak international friendly begitu ya. Dan ini tidak ada poinnya. Jadi hanya ya kayak bisa aja kayak misalnya kayak tim nasional Italia gitu ya sebelum Euro, mereka main lawan tim universitas kan ada seperti itu ya. Biasanya tuh satu pertandingan terakhir sebelum ke turnamen supaya mereka hanya untuk pemanasan aja gitu ya, bukan untuk lain-lain. Jadi itu nggak dihitung sama sekali seperti uji coba, itu hanya sparring sih kalau gue bilang ya. Walaupun lawannya ya kita nggak tahu ya, kalau dari peringkat sih lumayan ya, 119 kita 134, jadi berbeda 15 strip ya. Jadi mungkin nggak terlalu jauh hitungannya ini ya. Dan ya tim juga akan kumpul tanggal 27 Mei. Kalau menurut info terakhir dari Pak Sumarji, ini koreksi ya, karena video gue yang sebelumnya gue mengatakan 26 ngumpul. Jadi 27 yang benar ngumpul, kemudian 28 mulai TC, 28, 29, 30, 31, 1, 2, seperti itulah, 2 lawan Tanzania gitu ya. Kita berharap semua tim bisa segera bergabung kecuali Bang Jai yang kemungkinan besar masih akan playoff sampai tanggal 2, tergantung progres dari Venezia sendiri, apakah mereka sampai melaju ke final playoff untuk promosi ke Serie A atau enggak. Yang pasti Liga Belanda udah selesai, Liga Inggris kita ya Nathan udah libur berarti ya. Mungkin dia seminggu liburan dulu baru nanti ke Jakarta atau ke Indonesia. Katanya tanggal 26 ya mau berangkat Tom Haye sama Nathan dan yang lain-lain. Jadi sudah hampir semua tuh udah kosong kecuali mungkin Liga Indonesia ya. Karena Liga Indonesia itu Persib Bandung dan Madura United akan bermain di partai puncak Championship Series. Tapi setahu gue sih dari Madura United sama Persib Bandung nggak ada pemain yang dipanggil setahu gue ya. Jadi harusnya sekarang udah hampir seluruh pemain free. Ya mungkin mereka relax dulu baru nanti akan berkumpul tanggal 27 Mei. Oke? Ya itu tadi gabungan. Akhirnya gue bisa gabungin juga antara apa yang terjadi di Eropa dan juga untuk tim nasional kita. Dan ikuti terus channel Bung Harpa. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya terus terupdate dengan berita-berita terbaru, khususnya timnas Indonesia yang akan segera menghadapi Irak tanggal 6 Juni nanti, dan juga Filipina tanggal 11 Juni dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 second round. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Irak dan lanjut ke babak ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.